Hello guys, it's me Rio Purba and welcome back to my channelnya para desainer dan freelancer. Dan karena hari ini hari Senin, jadi kita akan masuk yang namanya sesi tutorial guys. Dan seperti yang tertampil di layar, kita akan buat icon dengan style seperti itu. Ada yang menyebutnya modern style, ada yang menyebutnya MBE style karena dipopulerkan oleh Elvis, made by Elvis. Tapi apapun namanya, kita akan pelajari cara membuatnya hari ini. Dan aku akan pakai aplikasi Adobe Illustrator. Dan kalau teman-teman pakai Adobe Illustrator CS2 ke atas, aku pikir semua cara-caranya akan sama nantinya. Oke, itu aja dulu. Langsung aja kita check it out, guys. Oke, pertama kita buat new document. Di sini aku pakai lebar kanvasnya itu 512 pixel kali 512 pixel. Kemudian kita oke, dan inilah tampilannya. Kemudian kita aktifkan yang namanya rulers karena kita mungkin nanti akan membutuhkannya, dan pastikan unitnya itu pixel. Oke, selanjutnya kita akan bentuk lingkaran. Untuk membuat bentuk jeruknya, pastikan teman-teman tekan shift ya ketika membuat lingkarannya supaya lingkarannya proporsional. Oke, selanjutnya kita rata tengahkan supaya dia berada di tengah kanvas. Dan ini aku mau menambah ketebalan stroke atau bordernya. Teman-teman bisa menggunakan stroke palette yang berada di sebelah kanan ataupun dari yang sebelah atas. Oke, di sini aku gunakan 10 poin ya untuk ketebalan stroke-nya atau bordernya. Nah, di layer palette teman-teman bisa lihat di sini kita masih punya satu objek. Kita akan gandakan, klik edit copy dan edit paste in front. Kenapa paste in front? Paste in front itu akan memastikan sebuah objek tepat berada di objek yang pertama. Oke, jadi kita ini udah ada dua objek ya. Nah, objek yang pertama kita akan warnai sesuai dengan warna jeruk ya, kuning. Kemudian kita hilangkan stroke-nya seperti itu. Dan bila kita lihat layer palette, klik Windows dan Layers. Oke, teman-teman akan melihat layer palette seperti ini. Drag layer kuningnya itu ke bawah ya. Jadi dia nggak kelihatan lagi. Kemudian pilih yang layer paling atas. Kita hilangkan fill-nya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi yang layer bordernya itu berada di atas. Oke. Yang ini kita namakan fill berada di bawah. Jadi kalau kita geser, ini akan ada dua. Iya, sudah kelihatan ya. Oke. Kita akan geser seperti ini. Oke. Dan selanjutnya yang kita perlukan adalah membuat garis atau bordernya ini terputus ya. Dengan menggunakan pen tool, kita arahkan ke objek border sampai ada tanda plus di pen tool tersebut. Kemudian kita pilih dua titik ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Kemudian kita gunakan direct selection tool, atau teman-teman bisa tekan tombol A pada keyboard. Kemudian pilih area atau jarak di antara kedua titik yang udah kita buat tadi. Kemudian tekan delete pada keyboard teman-teman sekalian. Nah, jadi kita sudah mendapati objek border sudah terputus sama seperti yang teman-teman lihat di layar. Dan selanjutnya untuk menimbulkan kesan manis atau cute, kita ubah ujung border atau garisnya ini menjadi rounded ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Dan selanjutnya kita tambahkan garis putusnya. Tekniknya sama, tinggal kita tambahkan anchor point-nya atau titik-titiknya dengan pen tool. Kemudian hapus atau delete jarak diantaranya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan kita juga membuat garis putus-putus berseberangan dengan garis putus-putus yang baru saja kita buat. Ya, kita pilih terlebih dahulu bordernya, kemudian gunakan pen tool, dan jadi. Oke, kali ini kita akan membuat mata. Jadi tekan L pada keyboard atau pilih ellipse tool ya. Pastikan ketika membentuk lingkarannya tekan shift ya, supaya lingkaran kita proporsional. Kemudian buat seperti yang saya peragakan di layar.
Kemudian kita rata tengahkan terlebih dahulu supaya konsisten ya. Kemudian kita atur, geser. Kemudian kita copy, paste in front. Nah, dia sudah double tuh matanya kan kalau kita udah paste in front. Kemudian kita geser lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Dan kelihatannya matanya terlalu kecil ya. Kita ke transform. Kemudian kita besarkan ya. Kita kasih ukuran 25 pixel. Dan kalau teman-teman tidak kelihatan transformnya, klik Windows kemudian pilih transform. Nah, kelihatan seperti itu. Oke, udah mata. Selanjutnya kita akan buat yang namanya mulut. Teman-teman bisa gunakan polygon tool. Oke, ya polygon tool ya. Kemudian klik sekali di layar. Teman-teman, nah slide-nya itu kita ganti menjadi 3 ya. Karena kita mau membuat segitiga ya. Nah, kira-kira seperti itu yang akan tampil. Nah, kemudian kita flip atau rotate kan. Oke. Dan atur nih teman-teman bebas ya. Jadi atur bentuk mulutnya, besar mulutnya. Jadi ya saya geser seperti itu dan saya atur lebar dan tingginya seperti yang saya mau. Dan kalau udah kita rata tengahkan supaya di tengah, oke. Oke, alright. Kemudian untuk menimbulkan kesan cute, kita kasih round corner ya. Kita buat itu sekitar 10 pixel mungkin atau 15. Ya, kelihatan ya hasilnya ya. Jadi round corner ini untuk membuat ujung-ujung yang objek kita itu menjadi punya rounded ya, atau ya tujuannya adalah untuk menimbulkan kesan cute tadi. Oke. Kemudian di sini kita buat ujung lidahnya. Ya, dengan ellipse tool ya. Kita warnai berdasarkan warna yang sudah ada. Teman-teman bisa mencontek warnanya dengan eyedropper tool ya. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang aku buat di sini bebas teman-teman kreasikan ya. Jadi apa yang udah teman-teman lihat di layar bebas teman-teman kreasikan mulai dari ukuran dan bentuknya. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan membuat yang namanya apa sih yang merah-merah di pipi itu ya. Karena memang sekali lagi kita akan membuat efek cute ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya ini kita agak geser sedikit. Oke, selanjutnya tugas kita adalah memotong bagian fill atau bagian kuning ini yang kelebihan ya. Jadi kita potong, caranya bagaimana? Kita copy paste kan dulu dia. Paste in front ya, ingat paste in front supaya dia pas letaknya di atas objek yang kita kopikan. Kemudian kita geser menutupi bordernya ya, sesuai dengan letak bordernya. Kalau teman-teman lihat di sini sudah ada 2 fill ya. Jadi fill pertama dan fill kedua kita lihat. Nah, itu dia. Fill pertama ini kita namakan fill 2 ya. Jadi sudah saling menimpa. Oke. Kita pilih kedua fill tersebut. Nah, ini kita bedakan warnanya supaya teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, sudah ada 2 fill ya. Nah, ini aku geser biar teman-teman bisa lihat. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, tugas kita adalah membuang ujungnya ini. Oke. Jadi, pastikan teman-teman pilih kedua-duanya, fillnya. Kemudian pilih intersect ya, pada Pathfinder. Kalau teman-teman nggak punya Pathfinder, nggak kelihatan di layar, pilih Windows, menu Windows, kemudian pilih Pathfinder. Nah, teman-teman akan lihat seperti itu. Dan ini udah terbuang ya, udah jadi ya. Jadi sudah ada satu fill cuman ya. Kemudian kita copy, pilih paste in front lagi. Nah, kita akan membuat efek shadow kali ini. Dan kita namakan layernya depth ya.
Oke, ini udah ada 2, kita geser. Oke. Nah, kita mau sisakan yang ujungnya ini ya. Oke. Jadi sebelum kita potong, aku mau bedakan dulu warnanya supaya teman-teman bisa lihat jelas ya. Nah, jadi udah ada 2 objek, kita mau sisakan yang objek kuningnya ya. Jadi teman-teman terlebih dahulu kopikan. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 layer di bawah ya, ada depth, kemudian fill ya. Kita namakan lagi depth. Nah, dasarnya adalah fill ya. Kita mau potong antara layer depth yang satu dengan layer depth yang kedua. Nah, kita akan potong. Teman-teman ke Pathfinder pilih yang minus front ya. Minus front artinya objek akan terpotong sesuai dengan bentuk objek yang menimpanya. Oke. Jadi yang tersisa adalah objek pinggiran itu tadi yang kita maksudkan. Kita bedakan warnanya dan jadi ya. Dan teman-teman ini memang susah-susah gampang ya. Jadi teman-teman pelan-pelan aja. Ya, bisa teman-teman ulangi video saya ini berulang-ulang sampai teman-teman lancar, oke? Dan selanjutnya kita akan buat efek sinar ya. Jadi buat teman-teman gunakan ellipse tool. Kita buat lingkaran seperti teman-teman lihat di layar, oke? Ya kira-kira saja besar lingkarannya, tapi jangan sampai penuh ya, penuh dengan melewati bordernya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita rata tengahkan, oke? Kemudian kita kasih dia border ya. Kita hilangkan fill-nya, kemudian kita kasih border itu warna putih. Kita double klik bordernya. Oke. Kemudian kita tebalin ya. Pilih. Kemudian kita kasih 20 poin atau 15 poin atau 10 poin ya. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan menyisakan bagian yang ini saja ya. Bagian yang lainnya kita akan hapus. Jadi untuk bagian yang akan kita pertahankan, kita kasih anchor point atau titik ya menggunakan pen tool. Dan titik-titik yang lain kita bisa hapus menggunakan direct selection tool atau teman-teman tekan huruf A ya pada keyboard. Oke, sudah jadi. Kita kasih efek roundednya ya sama seperti di awal supaya dia cute. Kemudian kita kasih potongan juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan rotasi dulu bordernya karena ini berdekatan ya, jadi agak kurang enak dilihat. Jadi pilih bordernya terlebih dahulu semuanya. Kemudian letakin kursornya ke ujung sampai berubah ya, nah seperti itu. Kemudian tinggal drag saja. Nah, putar. Oke, lagi sampai dapat yang bentuk yang kita sukai. Nah, seperti ini kira-kira ya. Alright, kita geser dulu. Oke. Selanjutnya kita akan group ya, select semuanya, kemudian pilih objek, kemudian pilih group. Atau teman-teman bisa tekan Ctrl G atau Command G pada Mac ya dan Windows. Kemudian kita pilih lagi, kemudian kita rata tengahkan pada kanvas. Oke, sudah jadi ya. Kita tinggal tambahkan efek shadow-nya di bawah dengan ellipse tool, kira-kira saja seperti itu. Oke, kita kasih dia warna agak gelap, mungkin keabu-abuan. Oke. Kemudian kita oper dia ke bawah. Kita lihat di apa? Layer palette ya. Oke. Dari window, kemudian pilih layers. Nah, ini dia shadow-nya, bayangannya. Kita drag ya ke bawah ya. Kita drag ke bawah objek kartun kita, icon kita. Oke. Jadi, kemudian yang harus kita lakukan adalah memberi hiasan ya. Nah, ini bebas teman-teman buat ya. Tekniknya sama dengan line tool ya. Atur ketebalan dan warnanya. Kreasikan sendiri. Dan selanjutnya hanya tinggal melengkapi, menyempurnakan saja ya. Jadi ini mungkin kita tambahkan ketebalannya supaya lebih jelas dan teman-teman bisa lakukan yang lainnya. Contohnya adalah membuat daun ya. Oke, daun pada jeruk kita ini. Jadi di sini aku buat daun dari ellipse tool, kemudian aku tajemin, aku pilih ya, aku tajemin, aku modify bentuknya, kemudian aku rotate sedikit dari transform palette, kemudian aku geser. Oke, seperti itu.
Jadi ini aku rapikan dulu supaya enak lihatnya di layar pelet. Dan tekniknya sama ya, kita doublekan dulu face in front, kemudian atur warnanya, feel-nya ya. Oke, kita oper dia ke bawah border, kemudian agak geser sedikit, kira-kira seperti itu, sampai dapat bentuk yang kita maui. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian feel-nya kita doublein, dan bagian luarnya kita buang, kemudian potong bordernya sesuai yang kita mau. Oke, tinggal atur sana, atur sini, sampai teman-teman mendapatkan bentuk yang teman-teman benar maui. Oke. So guys, ini udah jadi ya. Teman-teman bisa praktekkan cara pelan-pelan. Dan aku mau kasih tunjuk contoh lain yang lebih advance. Jadi teman-teman bisa belajar buat yang ini. Oke, contoh yang barusan kita buat adalah contoh sederhananya dan tekniknya sama. Hanya teman-teman perlu kreasikan saja. Jadi itu aja dulu, kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini bila teman-teman suka. So guys, see you on the next video.